Indonesia pernah diinvasi oleh beberapa virus berbahaya dan berkatnya banyak warganya yang terinfeksi bahkan meninggal. Virus tersebut membuat Indonesia benar-benar terpuruk. Berikut ini 5 penyakit mematikan yang pernah melanda Indonesia selain COVID-19. Namun sebelum membahasnya, channel Pesan Guru ingin menyampaikan bahwa episode kali ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti. Ini lebih kepada mengingatkan serta mengajak untuk mempelajari sejarah perwabahan. Ada sebuah pepatah, orang yang sederhana belajar dari pengalaman, sementara orang yang bijak belajar dari sejarah. 1. Kolera. Kolera dikenal sebagai penyakit mematikan yang disebabkan oleh bakteri kolera. Orang awam lebih mengenalnya dengan sebutan muntaber. Kolera ini setidaknya sudah 2 kali menjangkiti Indonesia. Pertama pada tahun 1900-an. Di tahun tersebut, kota Jakarta yang kala itu masih bernama Batavia pernah menjadi saksi betapa mengerikannya kolera ini. Kala itu setidaknya 160 orang meninggal. Sementara dalam ensiklopedia Jakarta volume kedua dikatakan bahwa pada tahun 1910 dan 1911 rata-rata tiap 1000 orang bumi putra yang tinggal di hulu kota meninggal. Hingga mendekati akhir tahun, total warga Batavia yang meninggal diperkirakan sebanyak 6.000 orang. Pemerintah pun mulai menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan dengan bergulirnya era politik etis. Sosialisasi penyuluhan kesehatan dan inovasi pengobatan pun ditingkatkan. Pada tahun 1911, vaksin kolera diperkenalkan. Meski begitu, wabah kolera tetap tidak dapat ditanggulangi sepenuhnya. Invasi kedua wabah ini terjadi pada tahun 1961. Penyebarannya sangat pesat, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Kala itu Indonesia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk menanganinya, meski vaksin sudah diperkenalkan pada invasi pertama, yaitu tahun 1911. Kolera ini menyerang usus besar dan gejala berikutnya yaitu muntah-muntah lalu buang air besar yang hebat. Penularannya pun sangat mudah, hanya terkena air yang keluar dari tubuh penderita saja, orang lain bisa tertular. 2. Campak dan rubella. Dari dulu hingga sekarang, penyakit ini kerap menyerang anak-anak. Salah satu penyebabnya karena anak-anak memiliki imun yang masih rendah. Namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun dapat terserang bila belum divaksin. Penyebaran campak dan rubella mudah sekali, yaitu lewat sentuhan dan cipratan cairan tubuh, misalnya seperti ludah. Individu yang mengalaminya biasanya akan mengalami demam tinggi. Selanjutnya akan muncul benjolan kecil pada tubuh, lalu akan membekas seperti luka. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah kasus campak terbesar di dunia. Sementara menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlah kasus campak dan rubella cenderung meningkat. Jika melihat data tersebut, ternyata memang benar. Dalam waktu 5 tahun, tepatnya dari tahun 2014 sampai bulan Juli 2018, hampir mencapai 57.056 kasus, di mana 8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia mewajibkan anak-anak divaksin agar saat dewasa tubuh mereka bisa kebal dengan penyakit yang dapat mematikan ini. 3. Difteri. Pemerintah Indonesia menyebut wabah difteri sebagai kejadian luar biasa atau KLB karena pernah menyebari 142 kabupaten serta kota di 28 provinsi. Dalam rentang waktu dari Januari hingga Desember 2017, kasus difteri di Indonesia terhitung yang terbesar di dunia. Penyakit difteri biasanya ditandai dengan tenggorokan sakit, demam, sulit bernapas dan menelan. Penderitanya pun biasanya selalu mengalami kelelahan yang berlebihan dan itu membuatnya selalu lemas. 4. Penyakit ini menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan pada beberapa organ tubuh, umumnya pada kaki. Orang yang terkena polio sejak kecil akan mengalami pengecilan organ gerak hingga membuatnya susah berjalan. Dalam beberapa kasus, polio bisa menyebabkan tidak berfungsinya otot pernapasan dan tentunya itu dapat menyebabkan penderitanya meninggal. Karena berbahayanya penyakit ini, WHO sempat menyatakan darurat polio di seluruh dunia. Semua orang, terutama anak-anak, akan divaksin agar kebal dengan virus berbahaya ini. Setelah dilaksanakan PIN polio atau Pekan Imunisasi Nasional untuk Polio tepatnya pada tahun 1995 sampai dengan 1997, virus polio liar asli Indonesia sudah tidak ditemukan lagi. Namun pada tanggal 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio importasi pertama di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Darinya 305 orang terserang. Selain itu ditemukan juga 46 kasus vaksin derived polio virus atau VDVV, yaitu kasus polio yang disebabkan oleh virus dari vaksin. Dan memang sejatinya vaksin itu kandungannya berupa virus, tapi virus yang dilemahkan.
VDPV ini terjadi jika pemberian vaksin yang tanpa perhitungan. Intinya, pemberian vaksin harus sesuai dosis. Sebagai pengingat, bila ada program pemberian vaksin, kita harus tahu siapa yang akan memberikan vaksin tersebut. Kalau orangnya profesional, tidak masalah. Flu Spanyol. 100 tahun lalu, pernah ada pandemi yang lebih mengerikan dan bisa jadi pelajaran untuk melawan virus corona. Saat Perang Dunia ke-1 berlangsung, dunia pun harus bertahan dari flu yang merupakan jenis influenza A atau subtipe H1N1. Menurut riset yang dilakukan oleh Xavier Taubenberger dan David M. Morens yang berdasarkan data dari National Center for Biotechnology Information dan data dari US National Library of Medicine, mereka berdua menyebut influenza 1918 adalah ibu dari segala pandemi. Pandemi ini menyebabkan kematian sekitar 50 juta orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Misalnya untuk Pulau Jawa dan Madura, total yang meninggal mencapai hampir 4,5 juta orang. Barangkali ada pertanyaan, kenapa bisa banyak sekali korbannya? Di masa lalu, pemerintah Hindia Belanda lambat merespon dan cenderung menganggap remeh, sementara masyarakatnya terlarut mitos yang dipercayai bisa menangkal penyakit namun tidak terbukti. Saat rumah sakit kolonial kewalahan, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyalahkan orang pribumi yang hidupnya tidak bersih dan menolak pengobatan barat. Sementara mereka juga dikritik oleh DPR Hindia Belanda karena lambat bertindak. Pada akhirnya, pemerintah kolonial dianggap gagal mengatasi pandemi flu Spanyol 1918. Itulah 5 wabah penyakit mematikan yang pernah melanda Indonesia. Dan dari pembahasan barusan, channel Pesan Guru menyimpulkan bahwa kita yang hidup di zaman ini pasti dapat melewati wabah yang sedang terjadi sekarang, yaitu COVID-19. Bagaimana juga kita semua sudah paham dengan kata bersikap dan berpikir cerdas.